Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fatin Nisa Putri dengan NIM 4191111050. Saya dari kelas PSPMH Stambuk 2019. Di sini saya akan membuat video tutorial pada bab 4 yang berjudul Pengembangan Animasi Berbasis Video Scribe. Nah, sebelum kita masuk pada video tutorialnya, ada baiknya kita untuk mengenal terlebih dahulu nih, apa itu Video Scribe. Video Scribe Sparkle adalah software yang dapat digunakan untuk membuat desain animasi berlatar putih. Software ini dikembangkan oleh Sparkle yang merupakan salah satu perusahaan yang berada di Inggris pada tahun 2012. Tepat setahun setelah dirilis dan dipublikasikan, software ini sudah mempunyai pengguna sekitar 100.000. Sparkle Video Scribe adalah cara unik untuk membuat animasi video yang menarik dengan cepat dan mudah. Selanjutnya saya akan memperkenalkan fitur-fitur yang terdapat pada Video Scribe. Nah, aplikasi Video Scribe ini memiliki beberapa fitur yang dapat membantu editor dalam membuat sebuah video animasi. Fitur-fitur tersebut akan saya perkenalkan dan saya beritahu apa fungsinya, oke? Pertama kali kita mungkin melihat atau membuka aplikasi Video Scribe ini, kita melihat ada tampilan kertas berwarna putih, di mana ini merupakan lembar kerja yang disediakan oleh Video Scribe, di mana pada lembar kerja ini kita dapat menambahkan gambar, teks, audio, musik, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita beralih ke icon-icon yang berada di pojok sebelah kanan ya, yang bagian bawah. Yang pertama itu ada icon gambar. Ini berfungsi untuk menambahkan gambar pada lembar kerja Video Scribe. Selanjutnya ada icon new text, berfungsi untuk menambahkan teks pada lembar kerja Video Scribe. Ada icon chart yang berfungsi untuk menambahkan diagram pada lembar kerja Video Scribe. Oke, kita lanjut ke bagian atas. Ini ada icon musik yang berfungsi untuk menambahkan musik pada lembar kerja Video Scribe. Terdapat icon voice over yang berfungsi untuk menambahkan record suara pada lembar kerja Video Scribe. Selanjutnya ada background options yang berfungsi untuk mengubah warna dan tekstur kertas pada lembar kerja Video Scribe. Selanjutnya ada icon tangan nih, namanya default scribe hand. Ini berfungsi untuk mengubah bentuk tangan yang akan menggambar hasil kerja pada lembar kerja Video Scribe. Ada icon play digunakan untuk melihat kembali preview hasil video yang telah Anda buat pada lembar kerja Video Scribe. Selanjutnya ada icon save. Ini berfungsi untuk menyimpan project pada base folder Video Scribe. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana menambahkan gambar pada Video Scribe. Jadi sudah saya katakan bahwa ada icon gambar yang berfungsi untuk menambahkan gambar pada lembar kerja. Maka kita kliklah icon gambar sekali pada mouse. Nah, di icon gambar ini banyak sekali sudah disediakan oleh Video Scribe jenis-jenis dari gambar-gambar yang ingin kita pilih. Ada arrows atau tanda panah, ada buildings, ada cloud, ini balon untuk menggambar orang yang sedang berbicara atau berpikir seperti pada komik. Ada emojis, money, people female, people male, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita kesusahan mencari animasi yang kita mau pilih, kita tinggal klik search, ini icon search, berfungsi untuk mencari gambar-gambar yang sesuai dengan kemauan kita. Misalnya saya ingin membuat video pembelajaran pada materi himpunan. Contoh himpunan itu seperti himpunan buah berwarna kuning, himpunan hewan berkaki dua, dan lain sebagainya. Nah, ini saya mau berkaitan dengan buah. Maka dari itu kita klik for it. Kalau bisa sih bahasa Inggris ya, karena kalau bahasa Indonesia sepertinya tidak terdeteksi. Nah, seperti ini. Nah, jika kita lihat dari sini banyak yang menggambarkan buah berwarna kuning. Jadi kita buat kumpulan buah berwarna kuning, maka dari itu kita klik satu kali icon gambar yang ingin kita pilih. Oke. Selanjutnya kita tinggal memposisikannya dengan cara kita klik satu kali pada icon gambar yang ingin kita ubah posisinya. Kita kecilkan dengan cara mengklik memperkecil garis cropnya dan kita posisikan. Kalau memposisikannya secara satu-satu seperti ini, satu gambar, kita harus mengklik gambarnya sampai dia muncul seperti icon persegi gitu ya. Baru kita bisa memposisikannya secara satu persatu. Tetapi kalau misalnya kita ingin memposisikannya langsung keseluruhan, kita tidak usah memilih salah satu,
Langsung semua kita pilih, langsung kita geser seperti itu. Untuk mengatur durasi gambar, kita tinggal klik 2 kali tepat pada gambar yang ingin kita tambah durasinya. Misalnya pada gambar ini, saya ingin mengurangi durasinya menjadi 7,5 detik ya. Dan ini ada durasi animasinya, ada durasi pause-nya, juga ada durasi transition-nya. Pada kotak dialog image properties ini tidak hanya untuk mengatur durasi saja. Seperti pada menu drawing options aja sudah memberikan beberapa pilihan ya. Seperti pilihan pada gambarnya, misalnya mau di draw, move in atau fade in. Selanjutnya juga bisa diatur dari segi warnanya bisa full color, bisa outline-nya saja, bisa grayscale dan lain sebagainya. Warnanya sendiri kita bisa mengatur opacity-nya dan juga kita bisa mengatur rotasinya. Oke, selanjutnya ada menu graphic filter. Ini juga bisa mengedit gambarnya dari segi di blurring atau mau glow, brightness, saturation, contrast dan lain sebagainya. Juga ada drop shadow, inner shadow dan bevel. Nah, juga ada menu drawing hand. Ini sebagai animasi tangan masukan untuk gambar yang kita inginkan. Ini juga ada banyak animasi tangan yang bisa dipilih. Oke. Sesudah semuanya sudah kita atur sesuai dengan yang kita inginkan, maka dari itu kita tinggal klik tanda checklist. Oke, selanjutnya bagaimana cara menambahkan teks di video scribe ini? Pertama, kita klik add new text ini sebanyak 1 kali. Lalu kita ketik teks apa yang kita mau kembangkan. Ini kan materinya himpunan. Saya buat himpunan seperti ini. Ini juga bisa diatur jenis font yang ingin kita tambahkan ya. Ada banyak sekali font-font yang bisa kita pilih. Saya mau font yang Atma. Oke, selanjutnya ini kita juga bisa mengatur dari segi modelnya, bisa dia modelnya bold, light, medium, regular, semi bold dan lain sebagainya. Saya mau yang medium saja, oke. Nah, untuk warnanya juga kita bisa atur. Warnanya saya mau warna pink. Untuk posisinya juga kita bisa atur, bisa rata kiri, rata tengah atau rata kanan ya. Nah, kita pilih yang rata tengah saja. Kita klik OK jika sudah sesuai. Lalu kita posisikan di mana kita mau meletakkannya. Karena kata himpunannya terlebih dahulu yang ingin kita pertunjukkan atau yang ingin kita perlihatkan, maka dari itu kita atur dia itu di posisi awal. Seperti ini. Tinggal menggesernya saja pada bagian pita editor. Jika kita ingin menambah teksnya lagi, maka dari itu kita lakukan hal yang sama. Nah, selanjutnya bagaimana cara menambahkan grafik, bar, dan pie pada video scribe? Itu dengan cara kita klik icon chart seperti ini. Lalu kita klik labelsnya terlebih dahulu. Misalnya tadi kan kita punya 3 buah, itu ada buah kelapa. Walaupun saya sebenarnya nggak tahu yang pertama itu buah apa. Kita buat aja kayak kelapa, lalu ada buah lemon, dan buah mangga. Jangan lupa untuk memisahkannya dengan tanda koma, itu sebagai pemisah antara label satu dengan label lainnya. Untuk data values-nya ini berupa angka ya. Banyaknya, misalnya banyaknya kelapa ada 8 buah, banyaknya lemon ada 5 buah, dan banyaknya mangga ada 10 buah misalnya. Untuk chart type atau tipe chartnya juga kita bisa memilih. Bisa bar atau diagram batang, bisa pie atau diagram lingkaran, atau juga bisa diagram garis atau line. Tapi saya mau menggunakan diagram batang. Untuk colornya ini bisa kita checklist kalau misalnya kita mau ada warna atau dia dalam diagram itu full color. Tapi kalau misalnya hanya berupa garis saja, kita tidak perlu menceklis colornya, tapi saya ingin berwarna. Dan untuk pilihan warnanya tidak bisa kita pilih ya. Nah, untuk label font-nya kita bisa memilihnya. Mau font apa yang kita gunakan. Saya mau memilih Canga, oke. Untuk label location atau letak dari labelnya kita bisa memilih dia mau inside atau outside atau not. Kita show values ya. Untuk border thickness atau ketebalan dari bordernya kita bisa atur juga. Misalnya saya mau ketebalannya tuh 9px. Kita klik betul kalau misalnya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu langsung ditampilkan yang kita mau. Ini kita perbesar ya. Lalu kita perkecil. Kita letakkan di sini. Sebenarnya ini tidak nyambung ya ke materi yang akan kita buat, tetapi ini saya hanya membuat tutorial bagaimana cara menambahkan chart. Jadi tidak masalah jika ada gambar tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara menambahkan musik pada video scribe? Dengan cara mengklik icon musik.
lalu ditampilkan beberapa musik yang terdapat di video scribe ini yang sudah disediakan ya. Kita pilih yang brushed one saja, kita klik satu kali, lalu kita bisa atur nih suaranya, mau dia pelan kita pelani, mau dia keras kita tambahin, dan lain sebagainya. Untuk menghapusnya tinggal klik icon delete kalau misalnya nggak sesuai dengan yang kita mau. Kalau udah sesuai kita tinggal klik tanda betul. Nah sayangnya di video scribe ini hanya bisa menampilkan satu lagu saja, jadi kita hanya memilih satu lagu saja, oke? Selanjutnya kita akan membahas bagaimana menambahkan record suara pada video scribe. Kita klik icon record yang berada di pojok kanan sebelah atas. Ini karena saya sudah membuat suaranya tadi ya di awal untuk mencoba, maka dia udah ada, maka kita hapuslah dulu ya untuk mengubahnya lagi. Oke, kita tambahkan, kita tunggu waktunya. Kita klik yang tanda merah tersebut dan kita tunggu. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang himpunan. Misalnya ibu punya buah kelapa, lalu ibu punya buah lemon, setelah itu ibu juga mempunyai buah mangga. Jadi dapat kalian lihat, ini apakah kesamaan dari ketiga buah ini? Dapat kita katakan bahwa kesamaannya adalah ketiga buah ini merupakan kumpulan buah berwarna kuning karena sama-sama memiliki warna kuning. Oke, diagramnya misalnya kelapanya ada 8, lemonnya ada 5, dan mangganya ada 10, maka diagram batangnya seperti ini. Tanda. Lalu kita selesaikan ya. Kita tunggu processing audionya untuk memuat audio yang sudah kita buat tadi. Kita tunggu sampai setelah proses audionya selesai, langsung ditampilkan nih bagaimana hasil dari record yang sudah kita buat ya. Kita bisa melihatnya, mempreviewnya kembali, dan kita juga bisa mengatur suaranya nih. Karena ini suara berupa penjelasan, maka kita atur yang 100%, tetapi yang musik tadi kita pelanin lagi. Oke, jika sudah sesuai kita klik checklist. Selanjutnya, bagaimana cara mengubah tekstur dan warna lembar kerja pada video scribe? Dengan cara kita mengklik icon background option sebanyak 1 kali, lalu ditampilkanlah background yang bisa kita pilih. Kita bisa men-change atau mengganti warna dari backgroundnya. Nah, ini sudah disediakan banyak sekali warna yang kita bisa pilih. Saya mau memilih warna abu-abu saja. Oke, kita klik warna abu-abu. Di sini sebenarnya ada teksturnya ya, tapi karena ini warnanya itu dark, jadi tidak terlalu nampak atau tidak terlalu terlihat tekstur-tekstur yang ditampilkan oleh backgroundnya. Tetapi kalau misalnya warna yang kita pilih itu berupa warna terang gitu, nanti dia nampak sekali bagaimana perbandingan dari tekstur-tekstur yang kita bisa pilih. Nah, kita pilih tekstur yang ini walaupun sebenarnya tidak terlalu nampak. Untuk vignette juga kita bisa mengaturnya, bisa no vignette, bisa soft vignette, atau juga bisa hard vignette. Saya mau pilih soft vignette. Sudah selesai semuanya dan sesuai dengan yang kita inginkan, kita tinggal klik tanda checklist untuk menyudahinya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, bagaimana cara mengubah bentuk tangan pada video scribe? Caranya itu ada 2. Yang pertama, kita klik 1 kali objek yang ingin kita ubah bentuk tangannya. Oke, lalu kita pilih icon default scribe hand sebanyak 1 kali, kita klik, lalu lah ditampilkan untuk mengubahnya ya. Untuk cara yang kedua, kita klik 2 kali pada objek yang ingin kita ubah jenis tangannya. Kita klik drawing hand, sama seperti tadi tampilannya. Oke, kita bisa memilih nih mana yang kita mau pilih karena ini sebenarnya banyak sekali ini ya jenis-jenisnya. Saya pilih yang mic dan saya pilih yang ini saja. Langsung di preview bagaimana dia menganimasikannya. Kalau sudah sesuai kita klik betul, sudah sesuai kita klik betul. Oke.
Nah, sepertinya ini sudah sesuai dengan yang saya mau, maka dari itu kita simpan. Tetapi sebelum kita simpan, ada baiknya kita untuk melihat kembali. Ini dia, kita klik menu play, jadi play from start. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang himpunan. Misalnya ini punya buah kotak, lalu ini punya buah lemon. Setelah itu ibu juga mempunyai buah mangga. Jadi kita lihat ini apakah kesamaan dari ketiga buah ini? Dapat kita katakan bahwa kesamaannya adalah ketiga buah ini merupakan kumpulan buah berwarna kuning karena sama-sama memiliki warna kuning. Oke, diagramnya misalnya kelapanya ada 4, lemonnya ada 5, dan mangganya ada 10, maka diagram batangnya seperti ini. Oke, seperti itu hasil yang sudah saya tampilkan. Seperti itu saja hasil yang sudah saya edit, walaupun sebenarnya lucu ya dari segi suara, kayak suara jungle gitu. Karena sudah sesuai, bagaimana cara menyimpan projectnya gitu ya. Kita klik icon save sebanyak 1 kali. Lalu kalau misalnya kita mau menyimpannya itu dalam komputer saya, kita klik yang komputer saya. Kalau misalnya yang dalam jaringan atau online, kita klik yang online gitu ya. Nah, kita harus memilih terlebih dahulu di mana lokasi file yang ingin kita tambahkan untuk meletakkan si animasinya ini. Misalnya saya ingin memilihnya di dokumen, lalu kita klik namanya. Apa namanya? Misalnya tadi himpunan ya. Himpunan kelas 7. Oke, kita save. Kita tunggu sampai dia. Yang terakhir kita akan membahas tentang mengekspor hasil video pada VideoScribe. Karena tadi kita sudah menyimpan file videonya ini, maka dari itu kita tidak bisa menyimpannya lagi. Kita tidak bisa mengklik save-nya. Maka kita save as. Jadi setelah disimpan bisa disimpan kembali gitu ya. Nah, ini kita klik export to video instead. Nah, klik 1 kali. Ini kita juga bisa mengatur ukuran atau size dari videonya. Kita buat aja lah 640, tidak masalah. Lalu kita bisa atur frame rate-nya dan quick time-nya. Banyak sekali jenis-jenis quick time yang bisa kita pilih. Bisa Windows WMV, bisa quick time QMOV, dan lain sebagainya. Saya memilih yang Windows WMV saja. Lalu kita klik langsung judulnya. Sama seperti tadi, misalnya himpunan kelas 7. Nah, ini tempat penyimpanannya langsung diatur tempat penyimpanannya seperti apa. Tapi kalau misalnya kita mau mengubah tempat penyimpanannya, tinggal kita klik tadi, langsung ditampilkan kotak dialog dari penyimpanan kita. Tapi menurut saya sudah sesuai tempat penyimpanannya. Lalu kita klik betul, lalu kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, sepertinya sampai segitu saja video tutorial yang saya tampilkan. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik oleh Bapak dan Ibu. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.